cara gambar ini merupakan salah satu alat ya atau tools untuk memudahkan orang itu dalam mendesain sesuatu. Nah, ini CAD. Tapi sebelum CAD ini muncul, biasanya perlu ada beberapa teknologi sebagai ya enabler atau pendukungnya. Salah satunya adalah teknologi komputer grafik ya. Jadi komputer grafik. Jadi saya langsung saja kemarin sudah saya sampaikan yang ini. Nah ini saya cuma mau bicara ini. Jadi kan masnya itu kan kalau gambar di SolidWorks endingnya itu kan disimpannya pakai CAD file atau pakai drawing ya atau bahkan pakai IGES file ya. Outputnya seperti itu. Nah, ini merupakan logika ya, merupakan logika dalam sebuah software CAD, apapun CAD-nya, baik itu SolidWorks maupun pakai AutoCAD ataupun Inventor ataupun pakai CATIA, rata-rata sama. Jadi pada dasarnya dia adalah menggabungkan ya antara beberapa titik-titik menjadi sebuah kontur. Kalau di sini nyebutnya sebagai ada yang kontur, ada yang pakai line ya, ada radi itu garis lengkung ya, kemudian ataupun chamfer. Nah, jadi ini yang sebenarnya masnya lakukan. Jadi yang pertama setting ini kan normal ya, satuan gitu. Kemudian gridnya berapa. Ini di beberapa video yang sudah diupload di YouTube itu sudah ada yang menunjukkan cara setting ya, bagaimana men-setting kertasnya, setting ukurannya, dan juga kotak-kotaknya atau gridnya. Kemudian habis itu dimensi, tentu saja dimensi ini menjadi yang kritikal, dim ini dimensi. Kemudian kan ada dua opsi, biasanya yang 2D atau 3D. Anggaplah saya yang dulu di 2D dulu. Nah, 2D ini biasanya kita gambar garis yang merupakan tadi saya bilang gabungan dua titik, ya. Kemudian radius, kemudian kontur, chamfer. Nah, habis itu kita coba untuk bikin potongannya biasanya. Jadi pakai pakai lubang, pakai apapun itu ya, yang ada di tool-tool. Ini sebenarnya kalau kemarin masnya lihat yang di PPT saya yang di nomor 3 sampai 6 yang ini ya. Sudah kelihatan ya yang ini merupakan manipulasi dari sebuah vektor ya, dari sebuah matriks. Jadi kalau misalnya kita memotong ini gampangnya di sini kalau masnya sudah baca ya. Kalau misalnya kita mau motong kayak gini. Jadi kalau misalnya kita mau bikin lingkaran, tengahnya kita potong. Pada dasarnya itu merupakan penggabungan antara matrik-matrik tadi yang saling berpotongan. Jadi eh, ini konsep dasar kalau kita bikin modeling di komputer grafik. Kemudian di slide saya yang kembali lagi sini. Kemudian kalau kita 3 dimensi, sebenarnya mirip-mirip. Jadi 3 dimensi itu uh, yang basic standarnya adalah ya kalau nggak segi 4 ya buletan silinder gitu. Ataupun operasi boolean. Boolean itu operasi perpotongan yang tadi saya bilang. Bisa itu add, bisa itu subtract, dan lain-lain. Ini juga bisa dihasilkan dari 2D menggunakan feature extrude atau rotated ya. Kemudian dari sini baru kita nambahin dimensi. Ngasih dimensi, ngasih ukuran, kemudian diverifikasi. Verifikasi ini ya bisa itu via tampilan, appearance, kemudian penambahan-penambahan tools yang lain, misalkan dari pencahayaan dan lain-lain, baru nanti outputnya. Bisa disimpan di CAD, bisa disimpan drawing, ataupun di IGES. Ini sekedar workflow untuk menggambar sebuah CAD ya. Nah, ini sebagai gambaran saja kalau misalnya contoh assembly ya. Jadi kalau misalnya ini ada yang hijau ya, dipotongkan atau ditempelkan dengan yang biru. Maka di sini ada beberapa interface atau stay out zone ya, yang itu saling beririsan. Nah, ini di model CAD komputer grafik juga operasinya merupakan operasi boolean. Saya nggak tahu apakah dulu di aljabar atau di matematika teknik ya ada persamaan matematik untuk boolean nih. Jadi, nah ya kalau secara
apa ya, vektor grafiknya berdasarkan metriknya kurang lebih ya seperti ini. Jadi kalau misalnya masnya gambar kayak buletan dikasih kotak, ini pada dasarnya di behind algoritmanya itu adalah ya kode-kode dari sebuah vektor ya. Makanya kalau masnya gambar itu kan yang misalnya kemarin gambar ada yang gambar piring, ada yang gambar apa lagi kemarin ya, beberapa itu ya. Itu pada dasarnya memang kalau dilihat di metriknya itu sangat-sangat kompleks sekali. Sangat-sangat kompleks sekali. Itu hanya untuk posisi. Belum lagi nanti kalau masnya nambahin fitur-fitur yang appearance kayak misalnya apa warna dan lain-lain. Itu juga tersendiri formatnya. Nah, untuk formatnya di komputer grafiknya itu tadi ada beberapa ya. Dulu IGES ini menjadi standar internasional yang digunakan. Jadi dia biasanya bisa dibaca dari apa namanya software apapun juga. Ada beberapa yang awal-awal tuh .imf, ya mirip-mirip sebenarnya. Kalau dikontrol biasanya kan ada OPC UE, nah itu juga sama. Jadi kalau mau program kontrol PLC satu dengan yang lain bisa interface. Nah, IGES ini juga, .IGES ya, ini juga menjadi salah satu standar ya untuk interchanging ability antara software gambar satu dengan software gambar yang lain. Loh, kok ini terus toh? Oke. Nah, ya ini sama lah ya. Dulu sih kalau zaman awal-awalnya Unigrafik, cuman sekarang kebanyakan SolidWorks. SolidWorks ini menjadi software yang paling banyak dipakai, even di MIT ya. Jadi ini PPT-nya dari MIT, saya ambil dari MIT ya. Even di Amerika pun ya, terutama sekali untuk student ya. Kalau di Eropa pakainya NX ya, karena memang lisensinya itu kalau di Eropa digratiskan, karena kan produksinya dari Siemens, jadi dia gratis ya, Siemens juga Eropa. Kemudian teori, nah kita bicara teorinya. Nah teorinya itu kan kalau masnya lihat itu kan simple-simple ya, gambar coret-coret. Tapi pada dasarnya kalau masnya lihat itu, wah persamaannya agak lumayan jelimet sebenarnya, agak lumayan sulit ya. Terutama sekali perbedaan antara parametric curve equation dengan non-parametric curve equation. Ini juga harus didetailkan secara matematik. Kemudian untuk bikin kurva saja, jadi kalau masnya bikin kurva sembarangan gitu ya, dari satu titik ke titik lain ditarik, itu bisa menggunakan banyak banyak metode, bisa menggunakan Hermite curve, Bezier, B-spline atau NURBS. Memang saat ini kebanyakan yang di CAD menggunakan NURBS, jadi dia ada semacam kayak kalau sekarang trennya ya kayak semacam AI untuk bikin dia bisa mendeteksi sendiri gitu ya. Jadi tapi kalau dulu ya dia cuman berdasarkan sebuah rasional ya, rasional persamaan base plane yang dia tidak untuk yang uniform. Kalau yang uniform dia pakai baseline, tapi untuk yang non uniform dia pakai menggunakan NURBS ya. NURBS ini juga dipakai untuk FEM juga ya. Kalau masnya misalkan nanti menganalisis stress strain dia juga menggunakan NURBS, ataupun kalau optimasi desain bisa untuk di dimensinya maupun gerakannya. Ini contoh saja, kalau parametric equation biasanya dia menggunakan ya parametrik biasa lah ya, koordinat parametrik. Jadi dia X, Y, Z, variabelnya U sama theta. Jadi dia diputar ini. Kalau non parametrik, koordinatnya sama X, Y, Z, tapi dia tergantung dari fungsi yang diikutinya, jadi yang di follow. Jadi bukan standar parametriknya. Nah, ini untuk bikin kurva saja. Jadi untuk bikin kurva. Contoh kalau yang parametrik itu kok standar ya. Kalau kurva itu kan pakai koordinat silindris ya. Jadi biasanya itu jari-jari, kemudian cos apa namanya, cos sudutnya atau sin sudutnya. Jadi kurvanya biasanya mengikuti kurva kurva cos atau kurva sin. Itu yang parametric equation. Nah, kalau masnya gambar seperti kayak evolut di roda gigi, itu kan nggak sembarangan itu apa profil roda giginya. Nah, itu nggak bisa menggunakan yang parametric equation. Nah, makanya dia pakai non-parametric equation untuk mengenerate ya sebuah kurva tadi. Bisa menggunakan yang kuadratik seperti kayak gini, x kuadrat plus y kuadrat, ini standar normal. Atau yang dia bisa menggunakan square. Square itu dari akar dari tadi.
Kemudian kalau kita bicara terkait dengan kurva, jadi kan kalau tadi kan parametrik sama non parametrik ya. Kemudian kalau kita lihat persamaannya, ya misalkan kalau 2D ya berarti dia tidak ada sumbu untuk yang ke Z-nya. Jadi kalau untuk yang 3D maka persamaan parametriknya dia fungsi dari U di X, kemudian Y di U di Y dan U di Z. Dan ini biasanya nanti U-nya tergantung apakah dia variabel atau independen variabel. Kemudian terus dalam aplikasinya. Jadi kalau misalnya masnya pakai software SolidWorks misalkan, apakah itu parametrik atau non parametrik? Idealnya adalah parametrik karena dia untuk perhitungan CAD-nya di algoritmanya akan jauh lebih simple untuk yang di parametriknya. Dan dia bagus juga untuk menghitung ya interval antar jarak supaya dia konsisten. Kan persamaannya konstan kalau di parametrik ya. Dia hanya fungsi dari koordinat silinder. Nah ini juga banyak digunakan di CAD maupun di CAM. Kalau di CAE yang tadi kemarin saya bilang kan untuk misalnya untuk FEM ya. FEM digunakan untuk meshing. Meshing itu membagi-bagi elemen menjadi kecil-kecil untuk analisis stress strain-nya. Biasanya lebih mudah untuk sampai ke steady state atau sampai ke linear solution itu jika menggunakan parametric equation di belakangnya. Nah, ini parametric equation ya, ini advantage ya. Keuntungannya apa? Yang pertama lebih parametric equation usually offer more degree of freedom for controlling shape. Jadi lebih kalau kita bikin shape-nya itu jauh lebih mudah. Contoh begini, kalau masnya bikin profil kurva chamfer untuk poros misalkan. Kemudian engineer yang satu lagi gambar. Ya, jika kita menggunakan yang non-parametric equation, kemungkinan begini, antara satu dengan yang lain nanti walaupun ukurannya sama dimensinya, tapi profil garisnya beda, karena dia nggak konsisten. Ya. Makanya untuk engineer biasanya rata-rata menggunakan parametric equation. Ya, tetapi untuk yang misalnya untuk desain sketch ya, misalkan masnya mau bikin sebuah mobil yang baru gitu. Nah, itu beberapa memang difasilitasi dia lebih menggunakan non parametrik. Nah, ini kalau di SolidWorks kita tidak milih ya Mas ya, tapi automatically sudah diarahkan oleh softwarenya sendiri. Jadi kalau misalnya Masnya bikin garis lengkung yang dia itu konsisten maka dia menggunakan parametrik, tapi kalau yang nggak konsisten kayak sketch macam-macam dia menggunakan non parametric form. Kemudian parametric form readily handle infinite slope, jadi infinite itu tak hingga, jadi ini biasanya dipakai untuk persamaan yang untuk aplikasi CAE atau FEM, jadi dia infinite ya. Infinite itu seragam sama terus gitu ya. Jadi dia nggak ada perubahan-perubahan. Kemudian transformation can be performed directly on parametric equation. Nah, transformasi di sini maksudnya begini. Kalau misalnya masnya ini sebenarnya agak sedikit teknikal ini karena banyak persamaan matematikanya. Jadi kalau masnya misalkan mentransformasikan kalau di CAD misalnya mengekstrud atau memirroring atau apapun juga, ini akan jauh lebih mudah karena dia kurva yang masnya ekstrud atau mirroring itu menggunakan parameter yang konsisten. Ya. Nah, ini kalau kita bicara ini ya tadi apa ya kurva antara parametrik sama non parametrik. Jadi persamaan di belakang kurvanya. Kemudian untuk mathematical equation-nya, baik itu parametrik maupun non parametrik, ini bisa menggunakan beberapa pendekatan. Ada yang Hermite, Bézier, B-spline ataupun Knowles. Nah, kita bicara untuk yang Hermite ya. Hermite ini saya nggak tahu apakah ini namanya dulu Hermite yang menemukan kurva gitu ya, sehingga dikasih nama Hermite. Most of the equation, jadi kebanyakan dari persamaan untuk kurva yang digunakan di software CAD adalah degree 3. Karena uh, ya dia mengkoneksikan dua poin gitu kan yang memang saling saling terkonek, tetapi memang ada kemungkinan dia itu bisa bebas di tengahnya gitu. Jadi kalau misalnya dari contoh ini start N-nya bikin kurva seperti ini, seret gitu kan. Nah, kan bisa bebas, bisa seperti ini, bisa ke bawah, bisa lurus juga bisa. Nah, makanya ada tiga derajat kebebasan, kebebasan di start, N, dan juga di di bentuk kurvanya sendiri. Kemudian, nah ini
pendekatan yang digunakan oleh si persamaan Hermit ya. Jadi ini cara penurunannya saja sih. Ya, perkalian matriknya. Jadi ini saya jelaskannya gimana ini. Nah, gampangnya begini lah. Kalau untuk di Hermit Groove, ya, Hermit Groove, ini kan misalnya begini. Kita mau garis antara titik A, P0, ini ya, P0 sampai P1. Tujuannya kan kita mau cari equation ya. Yang kurva ini yang ideal seperti apa. Nah, pendekatan Hermit untuk tahu U ini adalah bentuk kurvanya, ini adalah menggunakan persamaan ini. Ya. Jadi persamaan 1 minus 3 U pangkat 2 dan lain-lain. Ini namanya blending function. Kalau di matematika teknik diajari nggak ya kayak gini ya? Belum ya Mas ya? Fungsi 3 diajarin nggak kalau di matematika teknik? Aku lupa ya. Setahu saya kalau ngambil S2 itu diajari. Kalau ambil S2 ya. Kebetulan saya juga waktu di Jerman juga malas ngambil matematika karena sulitnya bukan main. Apalagi bahasanya sulit. Nah, kalau S2 itu di Indonesia setahu saya ada untuk fungsi yang ketiga. Misalkan gimana caranya menurunkan seperti ini sehingga jadi kurva itu ada. Nah, eh, di sini saya mau bicara terkait dengan konsep dasarnya ya. Jadi kalau kita misalkan masnya tanya, Mas, kalau saya di engineering misalkan ya, apakah belajar ini? Jawabannya enggak. Ya, jawabannya enggak, karena itu disediakan oleh tool. Kecuali kalau masnya bekerja di SolidWorks Dassault System, yang dia tujuannya adalah untuk membuat kurva. Nah, ini membuat grafik. Ini dipelajari. Kalau dulu pernah mungkin ya, pernah ada itu kan ya adik kelas saya di Semarang itu kan ya, dia kan memenangkan kompetisi untuk mengefisiensikan material support engine untuk pesawat terbang GE. Nah, itu kan kalau kurva-kurva menggunakan yang biasa, ya, kemungkinan dia nggak optimal. Nah, di situ ya, ya kemarin kan eh, contoh pemenangannya kan dari Indonesia yang di blow up itu ya, anak STM itu adik kelas saya. Nah, mengalahkan S3 yang dari Cambridge atau mana. Ya mungkin pendekatannya beda. Yang satu pendekatannya coba-coba, yang satu pendekatan matematikal. Jadi kalau kita bicara matematikal, untuk dapat kurva misalnya menghemat struktur, oh ini struktur supaya kuat tapi materialnya ringan. Itu kan kurvanya bisa macam-macam tuh chamfernya ya. Nah itu kalau pendekatannya seperti ini, ya ya lebih rumit. Makanya kalau di lapangan bisa saja seorang profesor itu head to head-nya dengan anak STM. Kenapa? Karena ujung-ujungnya yang dinilai kan ininya, efisiensinya. Tetapi kalau dari segi keilmuannya tentu saja beda. Tentu saja beda. Nah, ini yang eh, perlu saya sampaikan bahwa kalau masnya coret-coret itu di software CAD, pada dasarnya itu mengikuti pola ini. Pola kurva-kurva persamaan ini. Ini kalau untuk yang Hermit curve. Nah, ini contoh saja. Jadi titik A sama B ini kan bisa macam-macam, bisa ini, bisa ini, bisa ini, atau bahkan bisa melengkung kayak gini. Ya, yang mana yang diinginkan? Karena ini akan beda-beda faktor, atau kalau dibilang persamaannya untuk vektornya akan beda-beda. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh teman-teman developer software. Jadi nggak bisa juga misalnya orang garis tiba-tiba langsung enggak, tapi mereka punya algoritma sendiri. Jadi kalau contoh paling simpel kalau masnya punya Microsoft Word lah untuk bikin kurva atau PPT kan ada yang bikin kurva itu kan bisa dilengkungkan kanan kiri itu mengikuti pola tertentu itu. Enggak sembarangan. Kemudian yang kedua Bezier. Bezier. Bedanya apa dengan Bezier? Kalau Bezier itu yang tadi kan kalau yang apa Hermit itu antara titik satu dengan yang lain. Kalau Bezier dia punya titik namanya kontrol ya. Kontrol. Titik kontrol ini sebagai acuan karena dia kan pakainya independen ya. Jadi tidak apa namanya dependent titik ya. Makanya dia nggak bisa misalkan kita bikin kurva dari PO ke P3 misalkan cuman seret gini-gini ya. Nah, kalau menggunakan Bezier Group, maka dia akan mencoba membuat semacam kayak titik bayangan ya, yang itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kurva yang efektif seperti apa. Namanya adalah kontrol vertis, jadi titik kontrol. Kemudian, nah ini.
Ya, kalau contoh begini, jadi ada semacam kayak titik kontrolnya. Jadi ini imajiner, titik kontrol ini imajiner. Titik kontrol ini digunakan untuk sebagai acuan di mathematical equation-nya. Ini Bezier, Bezier curve. Kemudian kalau kekurangannya apa? Yang pertama kekurangannya adalah untuk kurva-kurva yang sifatnya berulang. Oksilasi itu kan untuk menentukan titik apa tadi ya, mirroringnya itu agak sulit ya. Itu yang pertama. Jadi jika dia itu oscillation and curve, jadi dia itu berulang-ulang terus. Kemudian yang kedua adalah eh, kalau kita sudah punya grafik ya, kemudian kita mau ya, mengubah itu kan berarti otomatis kita perlu menentukan secara matematika, secara bayangan itu ya, menentukan titik referensi atau yang tadi disampaikan di sini adalah yang ini apa namanya kontrol vertex itu secara apa? Secara optimal. Nah, kadangkala ini juga sulit ya jika kita mau melakukan optimisasi. Jadi makanya kalau kita saat ini untuk Bezier ini sudah ya jarang digunakan karena relatif lebih lebih sulit lah, lebih sulit dan tidak optimum untuk kita punya kurva yang menarik. Tapi mungkin sebelum belajar kurva, saya ingin belajar dulu ilmu ini, menunjukkan masnya ilmu yang kemarin ada yang bikin ini nggak Mas? Apa namanya yang bikin roda gigi? Nah, di kurva roda gigi yang kayak gini ya, ini itu grafiknya itu nggak sembarangan, Mas. Jadi itu kurvanya sangat-sangat mathematical sekali. Nah, ini ini kalau menggunakan kurva yang Bezier ini kurang begitu cocok. Ya bisa, cuman memang waktu dia sentuhan antara gigi sama roda gigi itu peluangnya nanti akan ada gesekan. Kalau ada gesekan di situ, maka dia akan limited time waktu dia beroperasi antara roda gigi. Jadi kedua roda gigi ini didesain untuk tidak bergesek, tapi sifatnya adalah point kontak. Sehingga secara teori roda gigi itu mau diputar sampai kiamat pun juga nggak akan rusak, karena dia nggak ada gesekan di situ. Karena kurvanya itu ya base plane ya, base plane. Nah, tapi kalau dulu yang menggunakan Bezier, jadi kalau dulu ya cara paling gampang ya roda giginya diperbesar, dikuati sehingga lebih apa ya, lebih berat dan lebih besar. Kalau sekarang kan nggak kecil-kecil roda giginya karena memang kurvanya benar-benar bagus. Nah, yang berikutnya adalah base spline. Ya, ini Bezier spline. Jadi tidak perlu lagi menggunakan yang garis-garis pembantu kayak gini. Jadi dia langsung bisa menentukan berdasarkan equation. Nah, ya kalau orang matematika itu ya risetnya ini Mas, risetnya itu yang bikin kurva-kurva kayak gini ya. Ya bagi kita mungkin nggak ada gunanya, tapi ternyata ini ilmu ini Mas, ini itu menjadi dasar adanya software CAD. Nah, makanya sekarang kebanyakan menggunakan base spline curve. Nah, base spline curve ini juga masih punya apa ya? Masih punya kekurangan. Ya. Kelebihannya banyak. Dia apa namanya ya? Dia lebih independen lah. Kontrol poinnya itu independen. Kalau yang di Bezier dia kan nggak nggak independen. Kalau ini lebih independen. Ya. Jadi lebih independen sehingga kalau untuk satu ke yang lain itu nggak harus seperti ini. Jadi titiknya itu lebih bebas lah. Karena dia lebih fleksibel. Nah, fleksibel ini ya karena equationnya ini jauh lebih apa ya, bisa untuk solve untuk yang periodik maupun non periodik curve ya. Modifikasinya juga jauh lebih mudah ya. Nah, nah di Bezier juga masih punya kendala karena dia nggak secara komputasi ya, maka dia akan menghitung beberapa equation sebelum dia bikin kurva. Makanya muncul yang namanya NURBS ya. Ini merupakan NURBS itu merupakan improvement dari base spline. Kalau base spline itu improvement dari Bezier curve. Nah, itu. Jadi ini non uniform rational base spline ya. Oke. Dia mudah untuk lebih modifikasinya jauh lebih mudah ya. Oke, ini ya tadi sudah. Ini untuk variasi kurva. Jadi kurva pakai Hermite, Bezier, Bezier sama NURBS. Saat ini kebanyakan pakai NURBS. Jadi kalau masnya tanya ke saya, Pak, saya gambar di CAD itu kurvanya pakai equation apa? Rata-rata pakai NURBS.
Kemudian untuk surface ya, untuk surface. Nah, kemudian untuk surface itu kalau kita bikin 3 dimensi ya, jadi permukaan. Jadi kan tadi cuman bikin yang 2 dimensi. Nah, surface ini 3 dimensi. Sama 3 dimensi nanti juga kurva ini bisa menggunakan beberapa pendekatan. Ada yang Bezier surface, B-spline surface, sama noob surface. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau yang contoh nih, kalau misalnya untuk Bezier curve sama Bezier surface, bedanya adalah kalau di persamaan ini ordernya adalah order 3. Kalau ini ada faktor order 1 lagi, sehingga dia bisa di 3 dimensikan. Jadi secara teori sih nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu sulit. Oke, itu pengenalannya terkait dengan metode matematika behind atau di belakang dari sebuah membuat grafik atau gambar. Kemudian SolidWorks ini sudah bikin kemarin ya kalau nggak salah ya. Jadi ini kalau masnya di sini Pak, apakah sama saya dengan teman-teman di MIT? Sama Mas. Ya mirip-mirip lah, progresnya juga mirip-mirip enggak. Jadi kalau CAD di seluruh dunia ya ujung-ujungnya teori gitu ya terkait titik, kurva, habis itu suruh gambar. Kemudian saya coba untuk melihat ya dari tugas yang kemarin. Tugas yang kemarin ini sudah mengumpulkan semua belum ini Mas Mbak ya, ada yang Mbaknya juga ya. Contoh ini yang pertama lah, Sefrian Imam Baskoro ini hadir di sini nggak Mas? Hadir Pak? Oh ini ya, oh sama ini mantep ini. Oh 93 view, keren lah. Cocok jadi YouTuber ini Mas. Dari Teknik Mesin Angkatan 2020. Ngalahin saya ini. Dari Universitas Diponegoro. Oh. Di sini saya akan buat tugas CAD-CAM. Coba kita lihat dari saya Mas akan buat kondensor AC. Imam ya. Masih kita ya. lurus. Oke. Bagus lah ya. Ya cukup lah, cukup. Bagus Mas Imam. Bisa sendiri ya. Oke. Pertama lagi gitu kan ya. Saya kasih inilah like dulu lah. Terus mana lagi nih? Oops. Oh, nggak ada ya. Oke. Kemudian Krishna Bagus Setiawan ini ya. Coba kita lihat 23 view. Nah, Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Krisna Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah tentang pembuatan birin. Kemudian kita Oke, bagus. Di like loh, di like. Piring ya. Ini sampai ke dimensinya nggak Mas? Sampai ngeprintnya nggak? Oh, sampai ngeprint. Oke. Bagus. Bagus. Siapa yang belum bisa kayak gini Mas? Mohon izin ya. Kalau belum bisa, saya minta tolong gitu kan ya untuk belajar. Bukan saya ini Mas apa mau memaksa, cuman ini mau nggak mau, suka nggak suka itu Masnya harus bisa gitu ini. Harus bisa. Kalau nggak bisa nanti agak sulit ya. Felicia. Seperti ini. Suaranya kok cowok Mbak Selivia? Apa Felicia? Bener kerjaanmu nggak ini? Apa Pak? Ini suaranya kok cowok tadi yang bicara? Video saya nggak ada suaranya Pak. Cuman gambarinnya aja Pak. Gambarmu sendiri? Iya Pak, benar Pak. Nah,
mending sibukin kayak gini lah Mbak, Mas, gitu kan ya, Ya, belajar. di situ programnya di sini menjadi Wah, cowok ini Mbak, siapa yang gambarin Mbak ini? ekspor. Mohon maaf Pak, itu di video sebelum Bapak masih terbuka Pak. Jadi Oh. suaranya ikut termasuk. Oh, maaf, sorry. Ya, cerdas. Ya, daripada ngospek anak apa tuh mahasiswa maba suruh apa kos-kosan, mending inilah ya, belajar kayak gini. Ya, bagus Mbak, bagus. Dulu ikut pelatihan untuk yang di SolidWorks. Ya pernah Pak, pas maba Pak. Oh, pas maba. Ya, terima kasih yang sudah ini ya, sudah ngirimkan. Nanti berarti minggu depan ada tugas yang baru lagi ya. Jadi sebelum UTS tugasnya 2 apa 3 gitu ya. Kalau tadi kan CAD ya, nanti kita bikin spesifik gambar yang relatif lebih rumit ya, supaya masnya juga lebih belajar. Ini kan free, jadi silakan boleh gambar terserah. Nanti yang tugas kedua kita dedicated lah. Ya. Jadi kita spesifikkan apa yang mau digambar. Mungkin yang lebih keren gitu ya, misalnya untuk mobil atau motor, jadi lebih challenging gitu. Lebih banyak waktu yang akan terbuang untuk belajar. Oke. Oke Mas, dari saya cukup, jadi minimal tahu ya. Jadi Masnya kan gambar tadi sudah banyak yang bisa, tapi ya perlu tahu minimal ada beberapa kurva atau equation untuk bikin kurva-kurva tadi. Kalau garis itu relatif mudah ya. Kalau garis Masnya bisa lihat di PPT saya yang 3-6 tadi ada di Google, ada di MS Team filenya. Itu cuman transformasi vektor. Tetapi kalau kurva ini menjadi menjadi challenging seluruh insinyur ya di dunia. Oke. Oke, ada lagi mungkin yang lain yang mau ditanyakan? Iya Pak, Kalau yes, Mas Ali, silakan Mas. untuk yang materi kali ini Pak, saya mau nanya aja sih kalau untuk garis fungsi parametrik non parameter bersamaan gitu, kira-kira kalau nanti di SolidWorks itu kita kan sebelumnya juga udah masalah gitu Pak, itu kepakainya di bagian mananya ya Pak? Oh, kepakainya. Oke, sebenarnya kalau Masnya hanya gambar, itu secara otomatis di mute ya. Si SolidWorks, saya coba mute Mas. Oke. Secara otomatis si software SolidWorks itu dia akan mendefinisikan pakai equation mana. Rata-rata saat ini untuk bikin kurva hampir semua lah yang baik SolidWorks maupun yang lain dia pakai yang knobs. Ya pakai equation knobs di baliknya. Jadi kalau tadi kan Masnya bikin Safrian Imam tadi yang bikin lengkap kondensor itu kan ada lengkoknya tuh. Dia kebanyakan pakai knobs pendekatannya. Nah, kita perlu belajar apa enggak terkait itu. Kalau Masnya tidak bekerja sebagai developer untuk software CAD, misalnya di Prancis, di Dassault System, maka ilmu-ilmu tadi itu enggak diperlukan secara teori ya. Teori. Jadi kalau nanti Masnya kerja di LG atau kerja di apalah yang paling high tech Pertamina untuk desain kilang, yang enggak akan kita itu belajar bagaimana mengoptimasi lekukan kilang menggunakan knobs plus misalnya, knobs Ali misalkan. Siapa tahu kan kalau punya penemuan memodelkan kurva yang lebih efisien dibandingkan dengan model knobs, ya kan boleh dikasih nama gitu kan ya. Nah, rata-rata kalau di aplikasinya memang tidak digunakan. Tetapi untuk R&D, kalau Masnya misalnya nanti ngambil S3 di bidang komputer modeling, maka akan belajar itu. Jadi lebih ke bagaimana kita mendeskripsikan mathematical equation untuk bikin kontur yang paling sempurna. Ya kita nggak tahu ke depan kan. Misalnya saat ini kita bikin pesawat, itu kan kecepatannya cuma 1 Mach lah paling banter atau 1,5 atau 2 Mach. Tapi kalau kita misalnya nanti ke depan, misalkan 100 tahun lagi atau 1000 tahun lagi kita mau ke Andromeda, itu kan nggak bisa pakai kontur-kontur yang kayak tadi. Karena kontur pesawat jet yang saat ini itu ya dia masih ada masih ada limitation di drag-nya. Jadi
hampir mustahil dia bisa mencapai misalnya kecepatan cahaya, itu hampir mustahil. Jadi kalau misalnya Masnya lihat pesawat-pesawat yang bisa nembus di atas kecepatan cahaya, secara logika maka kontur-kontur yang dia bertabrakan dengan angin itu dia harus menggunakan kurva-kurva yang baru, tidak yang seperti kayak NURBS yang sekarang, karena terbukti yang sekarang tidak bisa efisien. Gitu Mas. Jadi ini sekedar untuk gambaran saja ya, bahwa memang ilmu itu terus berkembang. Saat ini pun juga masih di riset Mas itu. Kira-kira bagaimana caranya untuk bikin kontur yang lebih efisien dibandingkan dengan NURBS, terutama sekali untuk ya tadi mengeliminir drag, mengoptimasi kontur ya struktur yang kritikal misalkan, itu masih di-develop sampai saat ini. Baik, terima kasih Bang. Sama-sama ya, nanti ngambil S3 lah di bidang itu ya, biar tambah mantep gitu ya. Mathematical equation untuk pemodelan. Itu S3-nya Pak Tony itu, kalau Masnya tahu ya. Pak Tony Prasto tahu kan ya, S3-nya itu NURBS ya. Ya mungkin bagian kecil dari itu. Jadi secara teori bikin mathematical optimisasi bagaimana kurva ini dari titik satu ke titik yang lain. Itu tok sebenarnya. Simple. Ya, tapi kalau dituangkan dalam mathematical equation itu sangat-sangat complicated gitu kan. Makanya kalau Masnya ngambil CAD/CAM di kelasnya Pak Tony, ada yang ngambil kelasnya Pak Tony nggak di sini? Nggak ada ya? Ada ya kan? Nah, itu penjelasannya kayak gitu tuh, matematika semua. Karena disertasi beliaunya itu, jadi senangnya ngajarnya di situ. Kalau saya mah berat itu dan nggak dipakai kalau di Indonesia. Kecuali kalau Masnya nanti mau ambil S3 di bidang itu ya, nanti dijelaskan terkaitnya itu. Gitu Mas dari saya ya. Ada lagi yang lain silakan. Ya, kalau nggak ada karena sudah maghrib, saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf, Mas, ini merepotkan terus. Saya sebenarnya ya selalu mencoba untuk tepat waktu, efisien. Cuman ya kerjaannya tuh segini, Mas, gitu kan ya. Kerjaannya itu perasaan saya juga kerjanya dari